Video tentang Rismond Sianipar mengungkap bahwa Jusuf Kalla mendanai Roy Suryo dan Tifa sebesar 5 miliar terkait isu ijazah palsu Jokowi viral di media sosial. Di video itu memperlihatkan wajah Rismond dan suaranya yang menjelaskan soal keterlibatan Jusuf Kalla. Tapi memang belum ada verifikasi apakah video ini benar atau tidak. Apakah itu benar suara Rismond atau mungkin AI. Tapi video itu sudah bertebaran di medsos dan belum ada klarifikasi langsung dari Jusuf Kalla. Kita lihat bersama. Rismond Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Yang menarik, Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan pun menantang Caplin yang merujuk ke Jusuf Kalla untuk keluar. Menurutnya si Caplin jangan hanya menjadi otak di belakang layar dan menyuplai dana, tapi harus berani tampil di publik. Gentleman, keluar dari bersembunyi, jangan cuma mendanai, keluar sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Kata bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis, nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya, usut segera siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Caplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas, ya. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai. Jika ini benar, Jusuf Kalla terlibat dalam gerakan Roy Suryo CS untuk menyerang Jokowi dan menjadi penyuplai dana atau bohir. Ini sangat keji dan pengecut, karena menunjukkan Jusuf Kalla kehabisan akal untuk menyerang Jokowi. JK dan Jokowi memang tidak akur dan menjadi lawan politik. Itu sejak JK tidak lagi diajak Jokowi menjadi wapresnya di periode kedua. Jokowi lebih memilih Ma'ruf Amin. Sejak saat itu, JK memang seperti dendam kesumat ke Jokowi. Apalagi diduga karena proyek pemerintah tidak lagi mengalir ke perusahaan-perusahaannya. Pernah ada bukti jejak digital, JK memang membenci Jokowi. JK pernah menyebut negara akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi. Dia mengasumsikan Jokowi orang bodoh yang hanya dari wali kota Solo jadi gubernur Jakarta, kemudian ingin jadi presiden. Tapi kenyataannya, Jokowi malah sukses menjadi presiden selama 2 periode. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri ini. Bisa masalah negeri ini. Dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. JK merasa lebih sakit hati dengan Jokowi ketika Anies kalah telak di Pilpres 2024 lalu. Anies walaupun peringkat 2, tapi hanya mendapat 24% suara, kalah jauh dari Prabowo Gibran 58%. Jadi kalau ada yang menduga Anies yang paling sakit hati karena kalah, itu keliru. Menurut saya, sebenarnya JK lah yang paling sakit hati. Karena JK menempatkan dirinya sebagai kingmaker Anies, termasuk pendana. Anies itu hanya anak buah JK, dan pasti jika jadi presiden akan patuh pada perintah JK. Ada satu video yang menunjukkan Anies sangat manut kepada JK. Terlihat relasi mereka tidak setara, tapi lebih ke atasan dan bawahan. Bahkan ketika usai Pilpres, tokoh yang pertama kali Anies temui adalah JK.
bukan Surya Paloh yang mengusungnya. Ketemu Pak Anies dengan kasih lihat nanti orang itu. Apa kabar? Baik. Dulu gitu aja. Ya. Mana? Mit? Mana? Ah, sudahlah. Ya, terima kasih ini. Walaupun pemberitahuan barangkali singkat. Ya. Hah? Oh, begitu. Nah, iyalah. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan kasih lihat nanti orang itu. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita. Ferdinand Hutahian juga ikut menyerang JK. Ferdinand menarasikan soal permainan JK yang disebutnya Chaplin berupaya memainkan politik liciknya. JK sempat infokan akan menjadi juru perdamaian Iran, tapi ternyata tidak terjadi. Anies juga turut disindir Ferdinand. Hoax of the Day. Isu soal Yusuf Kala terbang ke Iran dan melobi kapal di Selat Hormuz ternyata tidak benar. Klarifikasi resmi menyebutkan beliau hanya melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, bukan ke Iran. Faktanya, proses lobi dan pengamanan jalur kapal dilakukan langsung oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Jadi, penting banget untuk cek fakta sebelum percaya dan menyebarkan informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks ya. Ini adalah sebuah alkisah tak tertulis di sebuah negeri, di mana hiduplah seorang kakek tua, sebut saja namanya Chaplin. Negeri tersebut memang sedang terguncang dan tertekan akibat situasi global diakibatkan oleh sebuah perang nun jauh di negeri timur sana. Situa Chaplin yang memang sedang terganggu usahanya akibat lahan-lahan ilegalnya diambil oleh negara, tambang ilegalnya diambil oleh negara, dia terusik. Usahanya, bisnisnya merasa diganggu oleh sang penguasa. Dan kemudian si Chaplin mengumpulkan ekonom-ekonom untuk membangun narasi bahwa seolah-olah negeri itu akan bangkrut dalam 2 bulan ke depan, akan tumbang dalam 3 bulan ke depan, habislah, dan harapan mereka tampaknya sang pemimpin negeri tersebut akan tumbang. Mereka tampaknya sangat tidak suka dengan kebijakan sang pemimpin tersebut yang ingin melakukan gerakan-gerakan pembelaan terhadap negara Palestina. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan sang pemimpin tersebut. Maka Situa Chaplin mencoba memainkan politik identitas seperti yang biasa dimainkan. Maka para pendukungnya membangun narasi bahwa seolah-olah Situa Chaplin akan terbang ke negeri timur jauh di sana untuk misi perdamaian. Memang kita mendengar bahwa Situa Chaplin mengajukan izin mendarat di negeri timur nun jauh di sana, tetapi ditolak oleh otoritas di sana. Maka Situa Chaplin mengubah strateginya. Dia ke Bangkok untuk mengobati sakit tuanya, dan dari Bangkok akan bergeser ke negeri Pakistan. Dari Pakistan dia tetap berharap bisa masuk negeri timur nun jauh di sana, hanya untuk membangun opini, membangun narasi bahwa dialah yang paling peduli terhadap keyakinan yang diyakininya kepada negara yang menurut dia sama dengan dirinya. Dan narasi itu akan dibenturkan kepada pemimpin negaranya, bahwa pemimpin negaranya lebih berpihak kepada musuh agamanya. Inilah yang sedang dibangun Situa Chaplin. Maka apakah itu akan menjadi kenyataan? Saya tidak tahu, karena memang Situa Chaplin ini punya peliharaan bernama Abah. Si Abah ini adalah sebuah seekor pion.
yang diharapkannya akan menjadi pemimpin, maka bisnisnya si tua Chaplin akan kembali menyala bagaikan nyala api neraka yang menyala tak terhingga. Begitulah harapannya si tua Chaplin, dan ini adalah sebuah kebusukan ketika si tua Chaplin memanfaatkan situasi untuk justru merusak, menghancurkan tatanan di negaranya, padahal dunia sedang tidak baik-baik saja. Nasionalisme, patriotisme dibuang jauh-jauh hanya demi ambisinya mendudukkan si Abah. Inilah jahatnya si Chaplin. Wow, Plin, kamu jahat, kamu jahat. Ada juga video menarik ketika JK marah dan menolak disebut Sengkuni. Momen itu saat JK diwawancarai Andi F. Noya di acara Kick Andy Double Check. Anda dipersonifikasikan sebagai salah satu tokoh wayang dalam cerita Mahabharata. Tokoh ini namanya Sengkuni. Apa tuh? Sengkuni ini kalau dalam cerita Mahabharata ini adalah yang pro pada Kurawa. Kurawa itu selalu diasosiasikan dengan kejahatan, kegelapan, sesuatu yang buruk. Siapa tuh Kurawa kira-kira? Saya tidak tahu. Pokoknya hal-hal orang-orang jahat itu Siapa yang ada jahat di sini. Orang ya. menurut orang siapa yang jahat? Oke, nanti kita definisikan. Iya kan? Kemudian Kurawa ini kan selalu berseberangan dengan Pandawa, yang baik, yang jujur dan seterusnya. Saya mau masuk dulu ke soal sebutan atau julukan kepada Anda tentang Sengkuni tadi. Sengkuni ini adalah sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan kedua belah pihak, kan mereka bersaudara. Iya. Tapi Sengkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Di mana lagi tadi? Adu domba, Siapa saya adu domba? menghalalkan cara. Siapa melakukan cara? Coba tunjukkan semuanya. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sengkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, jadi saya tidak ngerti. Pernah dengar? Tidak, Jadi Anda tidak tahu sama sekali? tidak tahu sama sekali. Atau pura-pura tidak tahu? Tidak tahu, saya kan tidak kata wayang kan karena saya orang Bugis, saya tidak ngerti kan. Jadi Anda hendak membantah bahwa semua yang dituduhkan itu dan asosiasikan dengan Sengkuni itu betul-betul... Ya coba deh. Baik, Kalau saya ngomong kok untuk kebaikan atau mengkoreksi sesuatu, apakah itu culas? Apakah itu adu domba? Di mana? kalau ada yang menyebut Anda tetap Sengkuni, Anda nggak marah? Kalau saya usah marah tentu. Karena saya tidak melakukan sesuatu. Coba tunjukkan sama saya, di mana saya culas? Di mana saya adu domba? Siapa saya adu domba? Saya bukan ada domba. Kalau ada orang, tidak tahu saya punya sifat. Kalau ada orang konflik, saya damaikan kan. Masa saya musuh orang bersuatu konflik? Orang belum ngomong macam-macam. Oke, kalau begitu, pada waktu Indonesia ini pecah, siapa yang selesaikan? Siapa yang selesaikan? Kan saya selesaikan semua. Emangnya sama ngadu domba? Hah, buat apa saya capek-capek untuk mencek Ambon pos pada saat orang bagus lehernya dipotong saya datangin. Poso dan Aceh ya? Aceh. Semua orang berkelahi, saya datang di tempatnya tanpa pengawal. Buat apa saya lakukan itu kalau saya juga mengadu domba orang? Kapan itu? Kalau ada yang ngomong itu, coba berani apa dilakukan pada saat Indonesia pecah? Pada saat Indonesia mau berkelahi. Apa yang dilakukan yang ngomong itu? Anda terlibat perdamaian Malino? Ya semua saya urus dari awal sampai akhir. Itu Malino akhirnya. Nah, coba yang ngomong itu. Berani apa yang dilakukan untuk Republik ini? Untuk persatuan Republik ini? Siapa saja saya tanya mereka. Apa yang mereka lakukan? Pada saat Indonesia susah. Ya. Ada yang nggak berani datang ke hutan, ketemu mereka yang untuk dia jangan berkelahi. Mana nggak mereka pergi di Aceh pada saat Aceh lagi pertempuran. Pada saat 30 batalion Indonesia untuk menyelesaikan itu aja. Saya selesaikan dalam 5 bulan. Semua selesai. Buat apa saya mengadu domba orang? Buat apa merusak negeri ini? Pada saya yang perbaiki negeri ini. Ada sifat saya nggak seperti itu? Baik,
ada satu lagi julukan yang muncul di permukaan selalu di media sosial, bahkan ada yang bikin meme atau meme gitu. Wajahnya wajah Anda. Dikasih topi, dikasih badan Charlie Chaplin. Dan orang selalu bilang, oh dasar Chaplin, dasar Chaplin, dasar Chaplin. Anda tahu nggak Anda dijuluki itu juga? Chaplin kan bagus, kasih hibur orang. Kalau saya dibilangin Dracula masa marah. Makan orang. Chaplin itu menghibur orang, mahal ongkos harganya itu. Nggak tahu kenapa dasarnya. Mungkin karena kumisnya yang sama. Kumis saya nggak Dianggap- panjang. Chaplin itu gini, kayak Hitler. Baik, jadi kalau untuk Chaplin menurut Anda sih nggak terlalu jadi persoalan. Kalau dia bilang saya Karena- Dracula baru saya marah. Yang menarik juga, dosa lama JK dibongkar Ade Armando. Menurut Ade Armando, JK pernah memimpin demo yang merusak sejumlah gereja. Jadi menurut Ade, jejak rasis JK itu sudah sejak lama. Menurut saya, mantan wakil presiden Yusuf Kala itu rasis terhadap warga Tionghoa. Dia sendiri membantahnya, tapi bantahannya justru memperkuat kesimpulan bahwa JK rasis. Walau dia rupanya menganggap bersikap rasis terhadap warga Tionghoa itu bukan sikap yang buruk. Ini semua bermula dengan pidato JK di acara Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia atau ICMI pada 12 Mei yang lalu. Dia bilang, dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia adalah sebuah masalah besar. Dia bilang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai penduduk etnis Cina. Penduduk Tionghoa itu hanya 4,5% dari penduduk Indonesia, kata JK, tapi menguasai lebih dari 50% ekonomi Indonesia. Dia kemudian berkata, minimnya warga Indonesia di dunia usaha adalah masalah besar. Saya mengkritik ucapan JK itu sebagai sebuah bentuk rasisme. Tapi beberapa hari yang lalu pada 20 Mei, JK membantah anggapan bahwa dia rasis. Dia bilang adanya dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa adalah fakta, bukan hoax atau rasis. Fakta itu, kata JK, adalah masalah yang harus diperbaiki. Di IDN Times, dia memperjelas ucapannya. Menurutnya, dominasi Tionghoa dalam ekonomi di Indonesia berpotensi menimbulkan kekerasan. Dia kemudian mengingatkan, pernah berlangsungnya kerusuhan rasial anti-Tionghoa pada 1998. Menurut JK, kerusuhan serupa bisa terulang kembali kalau dominasi Tionghoa di dalam ekonomi Indonesia tetap berlangsung. Bantahan JK menurut saya menunjukkan ia memang rasis. JK tidak salah ketika mengatakan ada dominasi etnis Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Itu sih memang fakta, bukan hoax, bukan rasis. Ucapannya menjadi rasis ketika dia mengatakan dominasi tersebut adalah masalah besar yang harus diatasi. Pertanyaan saya, mengapa dominasi tersebut dianggap sebagai masalah besar? Apa persoalannya bila ada salah satu etnik di Indonesia cenderung unggul dalam salah satu bidang? Misalnya saja, kita mungkin sama-sama tahu bahwa banyak pengacara sukses yang berasal dari suku Batak. Bisa macam-macam penjelasannya, tapi yang jelas ada karakter tertentu dalam diri orang Batak yang menyebabkan mereka lebih unggul dalam profesi pengacara dibandingkan suku-suku lain. Lantas, apakah kita menganggap ada masalah besar kalau ada dominasi suku Batak dalam dunia pengacara? Tentu tidak. Nah, sekarang kita gunakan logika serupa dalam memahami isu utama kita. Keunggulan orang Tionghoa dalam bisnis Indonesia juga tidak bisa dibantah. Ada banyak penjelasan mengapa orang Tionghoa lebih unggul dari suku-suku lainnya dalam berbisnis. Tapi yang jelas dominasi tersebut terjadi karena alasan alamiah. Pertanyaannya, mengapa JK menggambarkan ini sebagai masalah besar? Dengan menganggapnya sebagai masalah besar, JK terkesan tidak terima dengan kenyataan bahwa kaum Tionghoa unggul dalam hal bisnis dibandingkan suku-suku lain. JK bahkan menyebut bahwa minimnya warga Indonesia dalam dunia bisnis sebagai masalah besar. Artinya dia menganggap kaum Tionghoa bukanlah bagian dari Indonesia. Dia menganggap ada Indonesia, ada Tionghoa, dan keduanya tidaklah bersatu. Dia menganggap Tionghoa berada di luar Indonesia dan karena itu seharusnya tidak menguasai ekonomi Indonesia. Argumen dia soal kemungkinan terjadinya kerusuhan rasial akibat dominasi kaum Tionghoa dalam ekonomi Indonesia juga sangat bermasalah.
Kita tentu mengakui bahwa kerusuhan Mei 1998 memang terjadi akibat adanya kemarahan terhadap kesenjangan kekayaan. Tapi jawaban terhadap potensi keberingasan massa itu bukanlah dengan mencegah dominasi kaum Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Mereka yang melakukan aksi biadab tersebut adalah orang-orang yang menjadi korban penyesatan cara berpikir bahwa kaum Tionghoa adalah kaum pendatang yang mengeksploitasi ekonomi Indonesia yang seharusnya dinikmati oleh mereka yang disebut sebagai kaum pribumi. Mereka menjadi korban kampanye rasis yang menuduh kaum Tionghoa adalah orang asing yang menjarah Indonesia dan membiarkan orang-orang Indonesia asli terhimpit dalam kemiskinan. Kebohongan semacam ini terus-menerus disebarkan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga terbangun kebencian terhadap kaum Tionghoa. Jadi kalau JK memang prihatin dengan adanya kemungkinan terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa semacam itu, seharusnya yang dilakukan bukanlah menolak keunggulan kaum Tionghoa dalam ekonomi, melainkan melawan penyesatan pikir yang dilakukan kaum rasis anti-Tionghoa. Bila JK memang peduli, seharusnya yang dilakukannya adalah meminta bangsa Indonesia untuk tidak memiliki kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa seharusnya dipandang sebagai saudara sebangsa yang sejajar dengan suku-suku lainnya. JK adalah pengusaha dan karena itu dia seharusnya sadar bahwa keberhasilan bisnis kaum Tionghoa di Indonesia akan membawa manfaat sangat besar buat negara dan bangsa. JK sangat tidak pantas membangun kecurigaan kepada kaum Tionghoa. Namun setelah mengatakan itu, saya terpaksa harus merujuk pada sebuah informasi yang dikirim teman saya mengenai JK. Kata dia, JK pada dasarnya memang rasis. Informasi yang saya peroleh ini memang bukan tentang sikapnya terhadap Tionghoa. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya, JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam. Dalam kondisi itu, JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. Disertasi Mujibur Rahman itu tidak menjelaskan apakah JK dengan sengaja memobilisasi massa untuk menyerang fasilitas-fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Bagi saya, kisah itu merupakan petunjuk bahwa dalam diri JK memang ada kecenderungan rasisme. Saya pribadi sangat menyayangkan sikap Yusuf Kalla. Sebagai seorang pengusaha besar, JK seharusnya menjadi teladan bagi rakyat Indonesia untuk jauh-jauh menanggalkan kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa dan umat Kristen yang adalah bagian sah dari bangsa Indonesia. Semoga harapan ini didengar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Jadi terkuak nama JK ini makin menarik, terutama di kasus Roy Suryo CS. Makin kuat dugaan bahwa geng Makassar ada di balik kasus serangan kepada Jokowi, termasuk upaya pemaksulan Gibran. Teman-teman boleh lihat banyak tokoh dari Makassar yang mendukung Roy Suryo. Sebut saja contohnya Abraham Samad dan Said Didu. Jadi bisa juga apa yang dikatakan Farhad Abbas itu benar, bahwa memang ada peran geng Makassar di balik kekisruhan ini. Bahkan yang ngeri diduga ada peran Jenderal Bintang 4 yang juga dari Makassar yang berinisial SS. Dan jenderal ini punya jabatan di pemerintahan.
Menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isu ini sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Bagi saya, dugaan keterlibatan JK makin kuat melihat benang merahnya. Walaupun memang soal pengakuan Rismon di awal tadi itu masih perlu dibuktikan. Tapi paling tidak ini menjadi warning. Karena jika benar JK terlibat, ini bukti sakit hati JK belum terobati akibat kekalahan Anies di Pilpres. JK sepertinya, dugaan saya, sekali lagi jika itu benar, dia berniat dengan segala cara untuk menjatuhkan Jokowi. Dan JK sepertinya masih berambisi untuk kembali menjadi kingmaker untuk Anies di 2029 nanti. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam kontra narasi.